Selamat pagi Bang. Pagi. Ini ada berita Bang dari fifa.co.id. Iya. Ada aliansi atau lembaga dari LPI namanya Bang, Lingkar Pemuda Indonesia, yang ini menurut berita di FIFA akan melaporkan Bapak Hasto, Sekretaris PDI Perjuangan, dan Bang Adian Napitupulu ke Bareskrim terkait pernyataan-pernyataan Pak Hasto yang waktu bicara di podcastnya atau di beberapa podcast lah, termasuk di podcast Bang Akbar Faisal. Bagaimana menurut Abang itu? Ya, saya melihat ini adalah sebuah fenomena ya, dan lebih tepatnya bukan fenomena tetapi adalah sebuah rancang bangun, rekayasa, dan sebuah strategi yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan substansi apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Mas Hasto maupun Bang Adian Napitupulu. Bagi saya yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian itu adalah sebuah kebenaran, sehingga bagi pihak tertentu yang secara opini dirugikan dalam hal ini merasa perlu untuk mengaburkan fakta-fakta dan substansi yang disampaikan oleh Mas Hasto maupun oleh Bang Adian. Maka apa yang mereka lakukan? Salah satu strateginya adalah dengan melakukan teror politik dengan cara membuat laporan-laporan polisi. Karena apa? Stigma bagi opini publik, ketika ada laporan polisi seperti itu, maka akan terkesan bahwa mereka benar sehingga berani melaporkan ke polisi. Itu yang ingin dibangun oleh mereka. Nah, maka dengan demikian masyarakat melihat bahwa oh, mereka benar, berarti Hasto Adian salah. Itu yang mereka bangun sesungguhnya, dan ini bukanlah sebuah kebenaran tetapi hanya sebuah upaya untuk menutupi fakta dan substansi yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian. Jadi yang mereka lakukan itu hanya sebuah langkah strategi. Lihat saja bahwa mereka siapa. Apalagi bicaranya tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu harusnya pelapor, korban harus melaporkan sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Jadi ini hanya sebuah langkah-langkah strategi, langkah-langkah taktis untuk menutupi substansi, fakta, dan kebenaran yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian Napitupulu. Itu yang saya lihat. Sekarang bagaimana menurut Abang tentang LPI ini sendiri? Apakah mereka terafiliasi ke capres tertentu Bang? Dalam politik banyak sekali hal-hal yang tumbuh tiba-tiba seperti jamur di musim hujan. Dalam politik seperti ini banyak sekali yang tiba-tiba lahir tanpa melalui sebuah proses. Ujuk-ujuk deger seperti pecah dari bambu. Apakah mereka terafiliasi dengan capres-cawapres tertentu? Saya meyakini bahwa yang seperti ini pasti dugaan besar mereka terafiliasi dengan capres-cawapres tertentu, dan sangat mungkin mereka adalah pendukung capres-cawapres tertentu. Maka mereka mengambil sikap itu, meskipun ketika ditanya mereka akan berkata, oh tidak, kami tidak. Andaikan tidak, maka mereka tidak akan mengambil langkah-langkah itu. Tetapi mereka punya kepentingan terhadap kelompok tertentu, maka mereka melakukan itu. Jadi apalagi organisasi-organisasi begini, saya justru mempertanyakan mereka ini organisasi resmi, legal atau ilegal. Mereka punya akte pendirian atau tidak, terdaftar tidak di Kesbang. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan begini tiba-tiba lahir, dibentuk namanya aliansi inilah, organisasi itulah, halat, tetek bengek, segala macam. Sudahlah, itu hanya sebuah kamuflase untuk menutupi substansi, fakta, kebenaran yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian. Jadi yang begitu-begitu sudah biasalah dalam politik. Masyarakat kita sudah tidak bodoh, tidak bisa lagi dikibuli oleh hal-hal begitu. Ini terakhir Bang, ini kan dari Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia. Nama direkturnya M. Saleh. Abang sudah dengar nama M. Saleh? M. Saleh, nama M. Saleh ini bagi saya nama terlalu pasaran. Dia termasuk pisang saleh juga ada. Jadi bagi saya tidak permasalahan nama ini siapa. Tetapi bagi saya, apa yang mereka lakukan ini hanya untuk mencoba mencari panggung, mengubah opini publik bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan cara apa? Mereka berani melapor polisi. Karena di kita masyarakat ini terbangun stigma berani karena benar. Sekarang kita lihat siapa yang berani. Yang berani menyampaikan fakta adalah Mas Hasto dan Bang Adian. Itulah mereka karena benar. Bukan berani melaporkan ke polisi, mereka merasa benar. Jadi sekarang tinggal masyarakat menilai siapa yang bermain opini, siapa yang merekayasa opini, siapa yang menyampaikan fakta, siapa yang menyampaikan kebenaran. Bagi saya, Mas Hasto dan Bang Adian adalah
pihak yang berani menyampaikan kebenaran, dan sementara pelapor itu hanya berani untuk mengambil sebuah panggung untuk mengaburkan substansi kebenaran yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Bang Adian. Dan saya dengar juga satu lagi, Bang Aiman Wicaksono juga sebagai jubir TPN dilaporkan juga ke polisi terkait pernyataannya soal penurunan baliho yang katanya mendapat informasi dari temannya di dalam segala macam. Dan ini adalah bagi saya adalah teror politik yang dilakukan untuk membungkam masyarakat secara umum supaya tidak berani berbicara, supaya tidak berani bersuara. Ini adalah teror psikologis, teror politik kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada pelaku politik, tetapi masyarakat dipaksa supaya takut berbicara, supaya tidak berani bersuara. Ini adalah pembungkaman, sehingga kelompok-kelompok ini nanti akan dengan leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kecurangan-kecurangan. Dan inilah yang menjadi tugas berat kita sekarang. Tugas berat kita bukan mengalahkan capres lain, tetapi mengalahkan dan melawan kecurangan. Itu yang saya lihat sekarang. Baik, terima kasih Pak Ferdinand.